Halo guys and girl, balik lagi di One Punch Man tier list video. Di bannernya Garou UR ya. Diaplikasikan di bannernya Garou UR. Langsung saja ada yang naik ke atas nih, jeng jeng, Watchdog Man. Cuman karena tidak permanen, plus harus nempel sama si Garou. Tapi di sisi lain kan Garou kata kutip kayak kudu gitu kan di bannernya Garou ini. Jadi gue naikin lah, walau nggak tinggi banget. Yang lainnya oke, si Melza jadi turun. Toh kalau Char-Char yang dipanggil dia yang sekarat itu juga ujung-ujungnya meninggoy juga. MB kita ketengahin lagi ya, sama skenario dengan Watchdog Man. Lebih ke karena di era saat ini yang paling lama di tengah itu, apalagi kalau sudah kayak 2 mingguan sudah dibuild ya si Garou, dan Garou itu harus dikritikal. Terus kenapa nggak gue tinggiin ke minimal ke tier S tapi hanya tier S minus? Karena Garou juga ada evasion itu lumayan mengganggu juga di sisi lain untuk damage yang bisa kritikal ya kan. Nah makanya gue taruh di tengah si MB ini, tapi tidak gue naikin signifikan juga. Oke, si Deep Seeking akhirnya keluar ya dari zona hijau ya. Si Deep Seeking keluar dari zona hijau. Si Deka menurut gue masih tetap di zona hijau sih, walau turun tiernya tapi tetap Char yang tidak bisa dianggap remeh lah ya, tidak bisa dianggap remeh, dipandang sebelah mata. Citeo geser aja ke sana lah ya. Udahlah, Citeo lupakan. CK tetap tinggi menurut gua. Pigat kita geser lah ya, Pigat kita geser karena Char broken sekarang jadi 3 yang harus diantisipasi oleh si Pigat ini. Belum lagi ya sudah tahu lah ya ada video tentang Pigat, agak panjang dari requirementnya. Dan si Garou di sini menurut gua meluber-luber dia ke atas. Walau betul tidak seperti yang proto yang sebelumnya, tapi proto yang V3 ini tetap broken kan memang tiap Char kan harus dibuild juga toh. Sekarang yang bagian keepsake ya. Watchdog Man keepsake-nya naik karena nambahin durasi maksimum HP increase buffnya. Oke, jeng jeng. DK gue anggap tetap tinggi dan CK bagian keepsake improvementnya. Oke, di sini si Garou. Ini sebenarnya good news sih sebenarnya, poin bagus untuk si Garou. Berarti keepsake-nya nggak terlalu signifikan improve, tapi nggak yang huge improvement gitu. Jadi di satu sisi walau sangat oke untuk dikeepsakekan, tapi kata kutip tidak harus. Bagus justru yang kayak gitu ya kan. Ini Awaken 2 tier. Si MB ya balik lagi yang gue bilang tadi, si Garou nya sendiri ada evasion ya, cuman di sisi lain tidak bisa menepis critical buffnya si MB berguna banget. Cuman lebih ke unitnya aja lah. Kalau sampai mengorbankan lagi Evo Stun buat nge-up Char lama itu kayaknya enggak deh, mending simpen kalau masih pilah-pilah ya. Kira-kira seperti ini Awaken 2 tier list. Gue juga menilai Garou Awaken 2 nya so-so lah ya, tinggi juga loh untuk keseluruhan, tapi untuk yang top tier unit macam si Carnage Kabuto, apalagi Zombie Man yang perlu banget speed saat ini ya gitu. Oke, bahkan lebih berguna improvement ini dari sisi improvement ya, bukan Char per Char. Tentunya si Melza kalah sama si Garou kan kalau Char per Char, tapi dari sisi improvement Awaken 1 ke Awaken 2 nya si Melza itu tinggi banget. Begitu guys, di era saat ini yang butuh
Stalling di depan itu. Sekarang kita ke line up. Nah, kira-kira kayak begini line upnya. Taruh sama Watchdog Man, auto sedap itu refleksnya ya. Kalau maksimum HP limitnya si Garou dinaikin, apalagi kayak di core goyor itu jadi double juga ininya refleksnya. Sayang core goyor cuma 2 round. Ini yang di core CE dan ini yang full limited. Menurut gua bagusnya seperti ini. Si Zombie Man apply buff speed, abis itu pick guard ulti sekali. Syukur-syukur bisa bertahan sampai round 2 untuk inflict area damage. Tapi tugas utama si pick guard itu sekali aja buat nge-apply buff ke core CE dan debuff ke core CE musuh. Itu sih tujuan utamanya. Makanya dikasih Zombie Man di sini. Begitu ya, guys. Nah, untuk si Garou-nya sendiri di depan sini, DK dan CK di bawahnya kayak formasi 3 bintang gitu. Kalau ngerasa ternyata musuhnya lebih bertahan, misalnya ada MB lah, ada CE yang full build lah, ada King lah, berarti bisa si CK-nya kedepanin satu, jadi nemenin si Garou supaya lebih banyak trigger auto control. Tapi situasional, overall lebih ke kayak gini line up-nya. Sedangkan ini kalau mau yang versi yang agak sedikit hemat walaupun full limited, dalam artian pakai cara lama, bisa kayak gini juga nih ya, mengimbangi debuffnya pick guard dengan King yang kasih ini, yang kasih HP siap, HP putih. Untuk duelisnya bisa pakai atomic lah ya kalau buat attack debuff, atau kalau memang ada CTO. Tapi gue nggak rekomend si CTO soalnya terlalu mahal ya untuk ngambil ini. Oke, itu dia video mengenai tier listnya di Garou UR. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan. Kalau ada masalah monggo, dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Ya kalian pikir gue pantas gitu. Good job lah buat developer kali ini mendengarkan keluh kesah warganya ya. Jadinya nggak terlalu broken amat si Garou. Kalau nggak didengerin dan pakai yang Proto sebelumnya, si Garou ini polos aja udah meninggo itu si DK. Kan nggak lucu ya? Nggak lucu.
ちゃぐちゃにしてあげる。ぐちゃぐちゃにしてあげる。ぐちゃぐちゃにしてあげる。